Kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan sejarah sertifikasi halal di Indonesia yang beranggotakan Emma, Destriani, Maintani, Lucy, Rizka, Aski, Mila, Lita, Sena, dan Dian Umi. Materi yang akan dibahas meliputi sejak kapan diberlakukannya, siapa yang melakukannya, bagaimana perkembangannya, dan peraturan perundangan yang mendasari. Sejarah MUI berawal dari kepanikan masyarakat muslim mengenai beredarnya produk makanan yang mengandung lemak babi. Pada Januari 88, Buletin Kanopi yang diterbitkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya memuat tulisan berupa laporan penerjemah Insinyur Tri Susanto, menyatakan bahwa sejumlah produk makanan dan minuman terindikasi mengandung lemak babi. Timbullah kepanikan, khususnya para konsumen muslim yang mengakibatkan sejumlah produsen mengalami penurunan omset secara drastis. Akibat adanya kepanikan tersebut, para produsen berupaya ekstra untuk meningkatkan kembali kepercayaan konsumen. Kesadaran masyarakat Indonesia akan jaminan produk dari pemerintah adalah masalah yang penting sejak dekade itu, hingga umat muslim menuntut kebijakan tegas dari pemerintah hasilnya tetap nihil. Maka MUI sebagai organisasi masyarakat mengambil langkah konkret dalam melakukan sejumlah pertemuan membahas solusi adanya isu halal haram. Dari pertemuan yang diselenggarakan oleh MUI itu, maka diputuskan untuk mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang kemudian disingkat LPPOM MUI. Lembaga ini berdiri berdasarkan surat keputusan MUI nomor Kap 18 MUI 89 pada 6 Januari 89 yang memiliki tugas utama untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal. Dalam implementasinya, MUI baru bisa mengeluarkan sertifikasi halal pada tahun 94, 5 tahun setelah terbentuknya LPPOM. Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh LPPOM. Selanjutnya, pembahasan terkait sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten di bidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya, sehingga tercipta suatu fatwa yang tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu 4 tahun, kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala, setiap 6 bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan sistem jaminan halal pada perusahaannya. Berikut penjelasan labelisasi halal. Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk. Untuk selanjutnya, pembahasan terkait sejak kapan diberlakukannya. Sertifikasi halal di Indonesia dimulai dengan pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1989. Lembaga ini berdiri berdasarkan surat keputusan MUI pada 6 Januari 89 yang memiliki tugas utama untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal. Sedangkan implementasi sertifikasi halal di Indonesia dimulai pada tahun 94, 5 tahun setelah terbentuknya LPPOM. Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh LPPOM. Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 89, labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir 76 oleh Kemenkes. Tepatnya pada tanggal 10 November tahun 1976, semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 218 Menkes per 1176 mengenai ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi. Selanjutnya akan membahas terkait siapa yang melakukannya. Sebelum UU JPH 2014, MUI atau Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa sebagai pemberi fatwa dan memberikan sertifikasi halal MUI, serta memberikan saran pencantuman logo halal resmi MUI serta menuliskan nomor sertifikat halal. MUI berperan sebagai lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan terhadap produk yang beredar, mulai
mulai dari bahan baku sampai proses produksi dan melakukan sertifikasi halal. BPOM pemberian izin pencantuman logo halal dengan melampirkan sertifikat halal dari MUI. Sedangkan tugas dari Kementerian Agama adalah pembuatan kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Setelah UJPH tahun 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal merupakan lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. Lembaga pemeriksa halal merupakan pemeriksaan atau pengujian terhadap produk dengan tujuan untuk mengetahui kehalalan, kemudian melaporkan hasil pemeriksaan atau pengujian tersebut kepada BPJH. Sedangkan LPPOM MUI menjadi salah satu bagian dari LPH bersama LPH lain, baik yang didirikan pemerintah maupun masyarakat. MUI bertugas sebagai pemberi fatwa, namun tidak berwenang penuh dalam proses sertifikasi halal. MUI dan BPJH bersama-sama melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan akreditasi LPH, serta mengeluarkan keputusan penetapan halal produk melalui sidang fatwa halal. Topik selanjutnya mengenai perkembangan sertifikasi halal di Indonesia. Labelisasi halal di Indonesia dimulai sejak 10 November 1976 oleh Kementerian Kesehatan, di mana semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi. Hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Menkes/Per/11/76 mengenai ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi. Bagi produsen makanan yang menggunakan babi maupun turunannya, harus mencantumkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus, baik dengan dicetak maupun direkatkan pada kemasan. Pada 12 Agustus 1985, terjadi pergantian label yang semula berupa label mengandung babi, diganti dengan label yang bertuliskan halal. Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 42/Menkes/SKB/8/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Label boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan. Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes. Pada tahun 1988, masyarakat sempat dihebohkan dengan kabar mengenai makanan mengandung babi yang banyak beredar di pasaran. Isu tersebut menjadikan masyarakat khawatir dan sangat selektif dalam memilih produk pangan. Untuk meredam kekhawatiran tersebut, maka dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI. Lembaga ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor Keputusan /18-MUI-1-1989 pada 6 Januari 1989 dengan tugas utama untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal. Dalam implementasinya, MUI baru bisa mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1994 atau 5 tahun setelah terbentuknya LPPOM. Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan LPPOM. Sinkronisasi kebijakan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI diawali dengan penandatanganan Piagam Kerjasama pada 21 Juni 1996 tentang pencantuman logo halal pada makanan. Depkes mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 970/Menkes/SK/8/1996 sebagai perubahan atas Surat Keputusan Menkes Nomor 82/Menkes/SK/1/1996.
Dengan dikeluarkannya SK pengganti tersebut, maka terjadi perubahan alur pencantuman label. Sebelum perusahaan menuliskan label halal pada produknya, terlebih dahulu harus melalui persetujuan Dirjen POM berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI. Setelah dilakukan sertifikasi dan dinyatakan bahwa produk terbebas dari bahan non-halal, maka akan diterbitkan sertifikat halal oleh MUI. MUI hanya memberikan saran pencantuman logo halal resmi MUI serta menuliskan nomor sertifikat halal. Sedangkan, regulasi dalam pencantuman logo halal merupakan kewenangan dari BPOM RI dengan cara melampirkan sertifikat halal pada saat pengajuan. Pada tahun 2000, Dirjen POM telah berubah menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, sehingga labelisasi halal juga beralih ke BPOM. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, yang isinya mengenai pemasangan label halal pada kemasan yang harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh lembaga pemeriksa yang terakreditasi berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan Menteri Agama. Label pangan merupakan keterangan yang berisi mengenai pangan dan bisa berupa gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya yang ditempelkan maupun dimasukkan pada kemasan. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, diterbitkan Keputusan Menteri Agama 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 yang menerangkan bahwa Menteri Agama menunjuk MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang melakukan pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan sertifikasi halal. Sedangkan mengenai pemasangan logo halal pada kemasan, MUI bekerjasama dengan BPOM. Selanjutnya, mari kita simak peraturan perundang-undangan yang mendasari sertifikasi halal di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mendasari tentang sertifikasi halal di Indonesia dibagi ke dalam dua periode. Yang pertama, periode sebelum Undang-Undang JPH, dan yang kedua, setelah Undang-Undang JPH. Peraturan sebelum Undang-Undang JPH. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas dari perlindungan konsumen meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam hal ini, kewajiban pengusaha sebagai produsen yaitu untuk menyediakan dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan atas produk yang dihasilkan. Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut, maka penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk harus dapat memberikan kepastian kepada konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen. Maka perlu ditekankan bahwa penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk makanan harus memberikan jaminan bahwa produk makanan tersebut adalah halal. Hal ini penting bagi kaum muslimin, sebab mengonsumsi produk halal merupakan ketentuan syariat yang tidak dapat ditawar-tawar. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengaturan tentang produk halal tidak secara eksplisit diatur oleh Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan hanya memberikan rambu-rambu secara umum dalam memproduksi,
mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan terjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan. Selain itu, setiap orang dan atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh atau disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Secara eksplisit dalam Undang-Undang Pangan bahkan menyatakan bahwa penyediaan pangan yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Keamanan pangan dimaksudkan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Selain itu, keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Terkait dengan jaminan penyediaan dan keamanan pangan yang terkait dengan kehalalan pangan, disebutkan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal yang dipersyaratkan. Yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Pencantuman keterangan halal atau tulisan halal pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan bahwa produknya halal bagi umat Islam. Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf Latin harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin. Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dalam segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekarang, mari kita beralih ke peraturan setelah Undang-Undang JPH. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang JPH. Yang ketiga, Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, Undang-Undang JPH dapat disebut sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal. Jaminan produk halal dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek, tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik, akan tetapi lebih luas dari itu, menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengaturannya pun menjangkau kehalalan produk dari hulu sampai hilir. Proses produk halal pada selanjutnya disingkat PPH didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Hal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya. Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebelumnya, sertifikasi halal bersifat volunter, sedangkan Undang-Undang JPH menjadi mandatori. Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal inilah yang menjadi pembeda utama dengan produk perundang-undangan sebelumnya. Nantinya, sebagai penanggung jawab, sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara JPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang JPH. Untuk menjamin bahwa produk itu adalah halal, harus dibuktikan dengan sertifikat halal, sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang JPH menyatakan bahwa jaminan produk halal yang disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sedangkan yang dikatakan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Untuk menjamin kehalalan suatu produk harus melalui proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH. Proses produk halal adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang layanan sertifikasi halal. Untuk memperjelas pelaksanaan pelayanan sertifikasi halal di Indonesia, Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 982 pada tanggal 12 November 2019. Sebagaimana diketahui, pada KMA Nomor 982 ini merupakan diskresi dalam pelaksanaan pelayanan sertifikasi halal. Pada KMA tersebut dijelaskan mengenai tugas dan wewenang dari pihak-pihak penyelenggara layanan jaminan produk halal, BPJPH, MUI, dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI selaku salah satu LPH. Sertifikasi halal adalah proses mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku,
proses produksi dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai standar. Labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia dimulai pada tanggal 10 November 1976, di mana semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi. Pada 12 Agustus 1985, terjadi pergantian label yang semula menampilkan label mengandung babi, diganti dengan label yang bertuliskan halal. Sertifikasi halal di Indonesia dimulai dengan pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan LPPOM MUI pada tahun 1989. Implementasi sertifikasi halal di Indonesia dimulai pada tahun 1994, yaitu 5 tahun setelah terbentuknya LPPOM. Sebelum UU JPH tahun 2014, MUI berperan sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. Namun, setelah UU JPH tahun 2014, BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. Peraturan perundang-undangan yang mendasari tentang sertifikasi halal di Indonesia dibagi ke dalam 2 periode, yaitu periode sebelum UU JPH dan periode setelah UU JPH. Periode sebelum UU JPH meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Label dan Iklan Pangan. Kemudian, periode kedua setelah UU JPH meliputi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang JPH, serta Keputusan Menteri Agama atau KMA Nomor 982 Tahun 2019 tentang layanan sertifikasi halal. Bagi konsumen, terutama konsumen muslim, harus mendapat perlindungan dari mengonsumsi makanan yang tidak halal, sehingga perlu adanya pengurusan sertifikasi halal oleh pelaku usaha seperti restoran, rumah makan, dan catering atau toko makanan agar konsumen lebih merasa terlindungi dan tidak lagi merasa dirugikan kepentingannya.